Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Sebelum videonya dimulai, Mimin mau meminta tolong ke kalian semua untuk bantu channel ini agar bisa monetisasi dengan cara subscribe channel ini dan selalu menonton video terbarunya. Terima kasih. Kita lanjut ke videonya. Bab 97, Chapter 120, sekarang giliranmu, bagian 2. Hutan Elf, Ausurin. Tempat itu dipenuhi oleh serangan ganas Nidhogg. Aarg. Nidhogg kini benar-benar murka. Bahkan saat ini, ujung anak panah masih tertancap dalam di matanya, menimbulkan rasa sakit dan amarah yang luar biasa. Faradis, kau yang memimpin sekarang. Elf parubaya itu berteriak tertahan sambil memegangi bahunya yang berlumuran darah. Duri tulang belakang Nidhogg telah menancap dalam di sana. Kalau kau mati, semuanya akan berakhir. Dia adalah pejuang besar para elf dan penanggung jawab operasi ini. Bahkan saat menyerahkan komando pada Faradis, bibirnya perlahan berubah menghitam. Kebencian tajam sang naga masih mengalir di pembuluh darahnya dan menusuk jantungnya. Aku serahkan padamu. Faradis mengangguk sambil menatap pejuang besar yang wajahnya semakin pucat. Pejuang besar yang dikatakan lahir di bawah World Tree milik ibunya itu terus menatap Faradis dengan mata terbuka lebar hingga detik terakhir hidupnya. Semuanya, berkumpul. Aku akan memusatkan daya tembak. Kini, satu-satunya pemimpin yang tersisa adalah Faradis, pemimpin para ranger. Pada saat ini, estafet generasi yang tidak diinginkan siapapun telah terjadi. Pemimpin. Monster itu terlalu keras. Bahkan dengan aura, senjata kami tidak bisa menembus kulitnya dengan baik. Di luar dugaan kita, naga itu tampaknya sudah menyelesaikan pertumbuhannya. Ia memiliki ketahanan yang sangat tinggi terhadap sihir. Faradis menggigit bibirnya saat mendengar laporan putus asa dari segala arah. Para elf telah mengerahkan seluruh kemampuan mereka untuk menahan Nidhogg, tetapi potensi naga yang telah sepenuhnya terbangun itu terlalu besar untuk ditangani siapapun. Apa kita harus mundur? Jika begitu, satu-satunya pilihan adalah mundur ke World Tree dan bergabung dengan camp utama. Jika kekuatan para tetua digerakkan bersama World Tree, mungkin masih ada harapan. Tidak. Ini harus berakhir di sini. Bertarung sambil menjadikan sesuatu yang seharusnya dilindungi sebagai perisai adalah hal yang tidak masuk akal. Bahkan sekarang, di dahan World Tree muda, roh-roh kecil yang belum siap mengepakkan sayapnya masih bergelantungan. Ia tidak bisa mempertaruhkan nyawa anak-anak itu. Kita harus melakukannya. Tatapan Faradis dan mata Nidhogg yang menggeram saling bertemu. Anak panahnya sendiri masih tertancap di salah satu mata Nidhogg. Luka itu memang tidak fatal. Tetapi keberadaan anak panah itu jelas menunjukkan bahwa masih ada peluang. Buat satu lubang lagi. Jika anak panahnya terlalu dangkal, maka ia harus menembak dari jarak yang lebih dekat. Dan Faradis adalah seseorang yang bersedia menantang niat jahat apapun. Kali ini, aku pasti akan menembus otakmu. Setelah menyelesaikan persiapannya, pemahaman kecil mulai muncul di mata Faradis. Mata sihir yang hanya dimiliki oleh segelintir elf menyala di dalam pandangannya. Faradis dari Ausurin. Dunianya, yang dipanaskan oleh amarah, mulai terbentuk sejelas dunia milik Nidhogg. Tolong bantu aku. Gadis itu gemetar seperti kejang, bergumam tanpa daya sambil mencengkeram lengan baju flat. Naganya akan datang. Meski suaranya lemah, genggamannya begitu kuat hingga jari-jarinya memutih. Pendeta World Tree, atau lebih tepatnya World Tree muda itu sendiri, sangat menginginkan ksatria di hadapannya. Karena World Tree, yang mampu melihat hasil di balik proses, tahu bahwa hanya Flat yang bisa melindunginya. Ini berarti sekarang, ini adalah wahyu. Suara gemetar terdengar dari elf pengawal yang sebelumnya tidak pernah berbicara. Pendeta adalah jalur penghubung antara World Tree dan para elf. Wahyu dari pohon suci yang dapat melampaui batas makhluk fana adalah sesuatu yang tidak boleh diabaikan. Naga itu akan datang. World Tree dan sang pendeta telah mengamatinya sejak awal. Ancaman di masa depan, mata naga yang dipenuhi kebencian. Naga itu datang. Itulah sebabnya para elf bisa bersiap lebih awal. Mereka meningkatkan kewaspadaan, menyingkirkan unsur mencurigakan, dan menyusun strategi. Karena itu, Faradis dan para elf kini bisa menghadapi Nidhogg dengan persiapan mereka sendiri. Namun, naga itu masih mengawasi. Naga itu datang. Naga itu melihat. World Tree dan pendeta membaca segala kemungkinan masa depan. Tetapi mereka masih muda dan belum berpengalaman. Karena itulah mereka tidak menyadari satu hal.
bahwa bukan hanya sepasang mata yang menatap World Tree. Arg. Pada saat itu, raungan mengerikan menggema di seluruh wilayah. Raungan naga terdengar, bergema dari sisi lain penghalang yang dibangun para elf. Sial. Wajah Vlad mengeras setelah mendengar raungan buas itu. Kini, siapapun bisa menyadarinya, bahkan tanpa wahyu. Geraaar. Desa elf yang baru saja berakar mulai runtuh dari perbatasan dengan suara menggelegar. Itu adalah Nidok yang lain. Tolong, tolong. Setetes air mata mengalir di pipi gadis itu. Jari-jarinya yang mencengkeram lengan baju Vlad dengan putus asa terlihat menyedihkan. Melihat air mata gadis itu dari sudut matanya, Vlad tanpa sadar menoleh ke August. Apa yang harus kulakukan dalam situasi seperti ini? Apa yang akan kau lakukan sekarang? Namun, orang di hadapannya bukanlah Joseph maupun Jagger. Tidak ada tuan, tidak ada ksatria tua. Hanya ada satu orang yang bisa mengambil keputusan saat ini. Itu tergantung padamu. Hanya kau. Pemilik nama ksatria Vlad hanyalah Vlad sendiri. Benar, cahaya bulan putih yang menembus jendela menyinari Vlad. Di dadanya, pada tempat yang tersentuh cahaya bulan, tertulis sebuah pesan kecil. Vlad mengangkat jarinya dan dengan lembut menghapus air mata gadis itu. Di dadanya, tempat cahaya bulan menunjuk, terukir kalimat terhormat yang ditulis oleh Santoro Gino. Aku adalah Vlad dari Soara. Aku menerima permintaan pendeta. Vlad dari Soara. Seorang ksatria yang melindungi dan menyelamatkan nyawa anak-anak. Hulu pedang Vlad yang kini kosong berkilau di bawah sinar bulan. Arg. Itu naga. Lari. Semuanya, kabur. Naga besar dan lincah itu menerobos rumah-rumah elf seolah hanya puing-puing. Para ranger menembakkan panah dari segala arah, tetapi bagi Nidok, serangan itu bahkan tidak terasa. Untuk mencapai naga paling tajam, dibutuhkan pedang dengan pemahaman yang lebih dalam. Kenapa kau mengikutiku? Tentu saja demi hatiku. Dua ksatria mengejar Nidok. Vlad dan August melompat melewati bangunan sambil mengejarnya. Para elf adalah musuh kekaisaran. Di mana musuh dan di mana sekutu? Di dunia ini, yang ada hanya masalah dan solusi. Menghentikan distribusi Absilon. Dengan begitu, obat itu tidak akan menyebar ke kekaisaran. August memutuskan bergabung dengan Vlad semata-mata untuk mencapai tujuan itu. Setelah membantu mereka, aku akan meminta agar teh hanya didistribusikan untuk elf. Kau bisa membayar kesalahan memalukanmu nanti. Daripada menyalahkan seseorang, prioritasnya adalah menutup lubang bendungan yang sudah jebol. Kekaisaran berada dalam kondisi terlalu lemah untuk meluapkan kemarahan yang seharusnya. Di mana kau? Mata mantan komandan pengawal kekaisaran itu mulai bersinar biru saat menatap Nidok. Itu adalah teknik yang hanya bisa digunakan August, seseorang yang sepanjang hidupnya mampu membedakan kebenaran dan kebohongan. Apa yang kau lakukan? Mencari kelemahan. Setiap orang memiliki bagian yang ingin disembunyikan. Bagian yang lemah, rahasia yang tidak ingin terungkap, atau titik fatal yang jika ditusuk, tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Itulah sebabnya orang menutupi kelemahan dengan kebohongan dan paksaan. Seperti Nidok saat ini. Jari kaki, bagian dalam selaputnya. Sisiknya keras dan duri yang menjulang tajam. Tanduk di dahinya cukup tajam untuk menembus apapun, tetapi Nidok tidak puas hanya dengan itu. Bagian ketiak di balik kulit tampaknya titik lemahnya. Serang di sana. Naga timur yang belum melepaskan hasratnya untuk terbang ke langit masih menyimpan jejak di sayapnya. Lapisan darah kotor dan lengket yang menempel karena keras kepala dan kesombongan itulah kelemahan Nidok. Aura di mata August mengatakan demikian. Arg. Pada saat itu, laju Nidok terhenti dengan suara keras. Bangunan runtuh dan batuan tanah terdorong keluar. Tiba-tiba, sebuah lingkaran sihir raksasa muncul, menghalangi jalan Nidok. Itu sihir. Setelah mendengar teriakan August, Vlad segera menoleh ke arah World Tree. Meski tidak bisa melihat dengan jelas, ia bisa melihat beberapa elf berkumpul di depan World Tree. Mereka adalah para tetua elf. Bagus. Manfaatkan kesempatan ini, Arg. Lingkaran sihir yang dibuat para tetua jelas menggunakan teknik yang sangat tinggi. Namun, Nidok telah menjadi dewasa. Naga yang telah mencapai tahap mendekati kesempurnaan adalah makhluk yang tidak tertipu oleh sihir yang menipu dunia. Bajingan macam apa ini? Nidok mulai menggigit lingkaran sihir itu seperti menggigit daging.
Lingkaran sihir itu terkoyak oleh taring naga yang ganas. Sial! Lingkaran-lingkaran sihir pecah di udara. Vlad mengertakkan giginya saat melihat sisa-sisa sihir jatuh seperti pecahan kaca. Jadi inikah naga? Cacing kematian muda yang belum mencapai kedewasaan. Lindworm yang baru disadarinya sebagai naga setelah terlambat. Vlad telah menghadapi dua naga sebelumnya, tetapi Nidhogg di hadapannya benar-benar berbeda. Apakah para ksatria pembunuh naga benar-benar menghadapi makhluk seperti ini? Aarg. Lingkaran pertama, kedua, ketiga. Setiap lingkaran sihir yang muncul pasti diciptakan dengan memeras energi para tetua. Namun, lingkaran sihir yang baru terbentuk semakin lemah, dan jumlah mantra yang terbang terus berkurang. Lawan yang tidak bisa dilukai oleh sihir. Keputusan para elf untuk mencegat naga dari luar, berharap bisa menemukan jalan keluar jika ada pejuang, kini terbukti sebagai kesalahan fatal. Vlad! Lari! Sial! Tubuh raksasa itu akhirnya mencapai World Tree. Geronimo tua berusaha menghentikan Nidhogg dengan kedua tangan terentang, tetapi tubuh tuanya tak lagi mampu mengikuti kehendaknya. Darah merah gelap mengalir dari sudut mulutnya. Aarg! Pemangsa ganas yang menembus semua rintangan. Akhirnya, cakar Nidhogg menghantam World Tree muda. Dahan-dahan bergoyang liar di bawah cahaya bulan. Tubuh gadis itu terlempar dengan menyakitkan. Baik World Tree muda maupun pendetanya gemetar ketakutan akibat keserakahan yang memancar dari cakar naga. Suara kehancuran terasa begitu dekat. Aku akan mengalihkannya. Tidak apa-apa. Di ujung World Tree, roh-roh muda bergetar. Saat pandangan Nidhogg teralihkan sesaat, Vlad dan August berlari cepat ke arah berlawanan. HMPH. August mewujudkan dunianya sendiri dengan mata kiri terpejam. Cahaya fajar mulai terbentuk dari pedangnya. August, mantan komandan pengawal kekaisaran. Cahayanya adalah fajar yang menyingkap kebohongan. Di sini, mengidentifikasi kelemahan saja tidak cukup jika tidak bisa memaksanya muncul. Kemunculan mendadak August membuat Nidhogg, yang hendak memanjat pohon, segera menutup wajahnya dengan lengannya. Dasar makhluk jelek. Tatapan August semakin tajam saat menghadapi napas naga yang ganas. Jika perhatian naga tertuju padanya, maka Vlad di sisi lain pasti akan melihat celah. Apa? Namun, Nidhogg tidak mencoba menghadapi August. Ia hanya melemparkan duri tajam dan berusaha memanjat dengan tergesa. Hujan racun pun turun di atas kepala ksatria tua itu. Sial! Vlad, yang berlari dari sisi lain, segera memejamkan mata kirinya saat melihat August terjatuh di kejauhan. Jika memungkinkan, ia ingin meraih kesempatan sempurna, tetapi keadaan tidak mengizinkan. Sebelum makhluk itu memanjat, karena tidak ada waktu, ia tidak bisa sepenuhnya tenggelam ke dunia yang dalam. Namun, Vlad dengan jelas menangkap sisa-sisa suara itu. Sinar putih mulai terbentuk di mata kirinya yang terpejam. Bajingan! Nidhogg hampir memanjat World Tree sepenuhnya. Di ujung cakar hitamnya, roh-roh muda gemetar. Naga memakan kemungkinan untuk menjadi lebih sempurna, dan roh-roh muda yang baru lahir jelas penuh potensi yang diinginkan naga. Aku di sini. Bajingan! Menyadari niat Nidhogg, Vlad langsung memanjat World Tree tanpa ragu. Sambaran petir menghantam dari tanah dan menembus sisi tubuh Nidhogg. Cepat, licik, dan lebih ganas dari siapapun. Berhasil. Sinkronisasi sempurna yang membuat August, yang tergeletak di tanah, mengepalkan tinjunya. Pedang Vlad yang teracung ke titik lemah itu tidak goyah sedikitpun. Namun, gerakan Nidhogg jauh lebih lincah dari yang diperkirakan semua orang. Dunia Vlad bergerak lebih sensitif dibanding dunia manapun. Aku menyukainya. Diakui. Aarg. Bayangan gelap melintas di pandangan Vlad. Itu adalah ekor Nidhogg, dipenuhi racun. Puk! Suara sesuatu yang pecah. Banyak serpihan beterbangan dari bawah World Tree, disertai jeritan seseorang. Itu adalah pecahan seperti cahaya bintang yang hancur. Bagian terdalam World Tree. Di dalam akar hangat tempat sumber berada. Seorang ksatria perak berlutut sendirian dengan kepala tertunduk. Tidak ada ego, tetapi ada kehendak. Bilahan perak menajamkan dirinya sebagai respons terhadap sensasi tidak menyenangkan dari luar. Satu adalah naga rakus dari timur. Yang lain adalah naga muda yang membawa angin dingin dari utara. Namun, pedang perak itu tidak mudah mengambil keputusan.
Naga muda yang membawa angin dingin itu jelas merasakan energi yang tidak asing baginya. Energi itu adalah sisa dari seseorang yang pernah bersamanya. Aku adalah jimat pelindung World Tree, tetapi pada dasarnya, aku adalah pedang. Hanya ketika pedang itu terhunus, wujud sejatinya akan terungkap. Maka, kau akan datang kepadaku. Karena mungkin kau akan memilihku. Pedang perak yang berada di bawah cahaya bulan perlahan mengangkat kepalanya. Seekor naga muda yang memeluk cahaya bintang sedang dipanggil secara diam-diam melintasi dunia-dunia yang saling bersinggungan. Cahaya bulan malam ini berwarna biru. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.